Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Al-Huda yang berbahagia, pada pagi hari ini kita melaksanakan pembelajaran daring untuk yang kesekian kalinya. Untuk pagi hari ini pembelajaran daring yaitu mata pelajaran IPA. Nah, sebelum pelajaran dimulai, saya perkenalkan dulu. Mungkin di antara sampean masih ada yang belum mengenal saya, meskipun setiap hari bertemu karena saya belum menyampaikan materi di kelas sampean yang dulunya. Nama saya Ibu Sunarti. Saya nanti yang diberi mandat untuk menyampaikan materi di kelas 9. Sebelum pelajaran dimulai, seperti biasa, mari kita berdoa dulu agar nanti pelajaran yang sampean terima bisa membawa manfaat untuk sampean semua. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi sidni ilma warzuqni fama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Kemudian untuk berikutnya, untuk pertama kali ini nanti saya akan menyampaikan materinya. Saya awali yaitu yang bab kedua saya dulukan. Jadi kalau kemarin lusa sampean sudah pinjam buku di perpustakaan, sampean bisa untuk bahan ini sampean bisa membukanya diawali dari bab 2 dulu, yaitu dengan judul sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, mempelajari bab reproduksi itu sama saja atau nama lainnya yaitu perkembangbiakan. Dari kata berkembang biak, sama sudah tentu tahu berkembang biak itu artinya bertambah banyak. Jadi makhluk hidup ini nanti karena dia nanti harus juga mengalami kematian, makanya dia memperbanyak keturunannya. Tujuannya untuk apa? Tidak lain dan tidak bukan, tujuan dari berkembang biak yaitu untuk melestarikan jenisnya. Nah, pada pertemuan kali ini, karena berkembang biak pada makhluk hidup itu macamnya juga banyak sekali, jadi yang pertemuan kali ini akan saya bahas yaitu perkembangbiakan atau reproduksi pada tumbuhan dan hewan yang secara vegetatif alami. Vegetatif alami itu yang seperti apa? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan anak-anak semua pada hari ini? Saya doakan sehat-sehat semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 9. Ya, oke. Untuk mengawali materi pelajaran di kelas 9 ini, saya ambil salah satu bab yaitu sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Tujuan pembelajaran kita yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu mengidentifikasi cara-cara reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, coba perhatikan beberapa tayangan gambar yang ada di layar berikut. Nah, dari gambar-gambar tersebut, tentu sampean sudah mengenalnya, di lingkungan sekitarmu itu semuanya ada dan sampean sudah tahu. Kecuali mungkin gambar satu yang ada di bawah, itu yang saya beri nama sekalian, namanya amoeba.
karena makhluk tersebut hanya terdiri dari satu sel. Berarti itu saja yang sampean belum mengenalnya. Baik. Setelah melihat tayangan gambar-gambar di atas tadi, pada diri kita timbul pertanyaan. Apakah tumbuh-tumbuhan dan hewan di atas untuk mendapatkan anak atau keturunannya bisa didapatkan dengan biji atau melahirkan? Ternyata dari keduanya bukan semua. Jadi tidak dengan biji atau melahirkan. Untuk lebih jelasnya, kita lihat peta konsep cara-cara reproduksi berikut. Cara reproduksi pada tumbuhan dan hewan dibedakan menjadi dua, yaitu reproduksi vegetatif atau disebut aseksual atau tak kawin, dan reproduksi generatif atau disebut dengan reproduksi seksual atau dengan perkawinan. Reproduksi vegetatif itu sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi yang tidak didahului pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Cara ini hanya melibatkan satu induk dan menghasilkan keturunan yang identik atau sama dengan induknya. Sedangkan reproduksi generatif adalah cara reproduksi yang didahului oleh pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Otomatis pada reproduksi generatif ini melibatkan dua induk atau dua orang tua. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan fokuskan ke reproduksi vegetatif alami. Sedangkan untuk vegetatif buatan dan generatif akan saya sampaikan pada jam berikutnya. Cara-cara reproduksi vegetatif alami tumbuhan dapat melalui 1. Rizoma atau rimpang. Rizoma merupakan batang yang tumbuh dalam tanah, berbuku-buku atau berruas-ruas, terdapat kuncup dan dapat berkembang menjadi tunas. Tapi anaknya atau anak atau individu baru tetap bergabung dengan induknya sehingga membentuk rumpun. Lihat contoh gambarnya yang ada di tayangan layar berikut. Yang kedua, umbi lapis. Merupakan batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Di ketiak daunnya terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi umbi lapis baru yang disebut siung. Ketiga, umbi batang. Merupakan bagian batang yang tumbuh di dalam tanah. Umbi batang mempunyai tunas yang dapat berkembang menjadi tumbuhan baru. Contoh bisa dilihat pada gambar tayangan di samping. Keempat, dengan tunas. Tunas bisa tumbuh dari ujung batang atau ketiak daun. Dilihat pada gambar tersebut yang dari tumbuh di ujung batang, yaitu tanaman yang sebelah samping, dan yang bawah, tebu, itu merupakan individu barunya tumbuh di ketiak daun. Yang kelima, yaitu tunas adventif. Tunas adventif bisa tunas adventif itu di daun ataupun di akar. Untuk tunas adventif di daun, tunas yang tumbuh itu terletak di daun. Lihat contohnya. Nah, itu tumbuhnya pada ketiak-ketiak daun. Sedangkan tunas adventif akar, tunasnya atau keturunannya tumbuh pada akar. Dilihat contoh yang
berkembang biaknya menggunakan tunas yang tumbuh di akar seperti gambar di samping. Yang keenam yaitu stolon atau gerage, merupakan batang yang tumbuh menjalar di atas tanah. Pada ruas batangnya terdapat tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ketujuh, dengan spora, utamanya pada tumbuhan paku. Spora biasanya merupakan bintik-bintik seperti biji yang terdapat pada permukaan bawah daun. Nah, itu tadi merupakan cara-cara reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Sekarang, cara-cara reproduksi vegetatif alami pada hewan meliputi 1. Fragmentasi, yaitu terbentuknya individu baru dengan cara memotong tubuh menjadi beberapa bagian. Bagian-bagian tersebut nanti akan tumbuh menjadi makhluk hidup baru. Lihat pada gambar, yaitu gambar yang tengah sama sebelah barat. Yang kedua, dengan tunas. Ya, tayangannya yang seperti tumbuhan, nanti kalau cabangnya itu sudah usia tertentu, dia akan lepas dan tumbuh menjadi individu baru. Yang ketiga, yaitu dengan partenogenesis, yaitu peristiwa perkembangan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui fertilisasi atau pembuahan. Sebagai contoh, yaitu pada hewan tawon. Itu tadi materi tentang cara-cara reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan. Kemudian ada di antara anak-anakku yang tanya, saya tunggu, atau bisa lewat WA juga selalu saya layani. Untuk selanjutnya, ada tugas untuk sampean, yaitu dilihat layarnya. Tugasnya identifikasikan cara-cara reproduksi tumbuhan berikut. Saya beri waktu dalam 1 minggu ini harus sudah dikumpulkan. Pengerjaannya bisa dikirim melalui FB ini atau WA atau ditulis di kertas, nanti dikumpulkan di sekolah juga saya terima. Demikian penjelasan saya untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.